Welcome to Watson Film bersama dengan gue Yasi. Anime Shingeki no Kyojin atau bisa dibilang Attack on Titan merupakan anime yang sangat booming di tahun ini karena sudah mencapai season final. Nah, kali ini Kincir Cinema Club akan merecap seluruh cerita Attack on Titan season 1. Bermulai dari 3 orang teman yang bersahabat yaitu Eren, Mikasa, dan Armin. Mereka tinggal di balik dinding di mana dinding tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Untuk dinding bagian luar bernama dinding Maria, lalu di dinding bagian kedua adalah dinding Rose atau Wall Rose, dan yang terakhir adalah Sina atau Wall Sina. Dinding tersebut dibuat untuk mencegah Titan yang mencoba masuk ke dalam dinding. Eren, Mikasa, dan Armin menjalani kehidupan sehari-harinya. Eren berniat ingin menjadi pasukan pengintai atau biasa disebut Scout Regiment. Akan tetapi ibunya Eren melarangnya karena tugas pasukan pengintai sangatlah berbahaya. Pasukan pengintai di sini adalah pasukan yang bertugas untuk memperangi Titan di luar dinding dan melakukan eksperimen. Waktu itu Eren berpikir kalau jalan satu-satunya untuk melihat dunia luar adalah menjadi pasukan pengintai. Kemudian mereka bertiga menuju ke sebuah tempat di pinggir sungai. Saat mereka sedang membicarakan tentang dunia luar, muncullah Titan kolosal setinggi 60 meter dan menjebol dinding Maria. Dan itu pertama kalinya mereka melihat Titan. Dan para penduduk waktu itu sangat terkejut dikarenakan dalam seabad belum ada Titan yang bisa menjebol dinding tersebut. Dan para Titan tersebut mencoba masuk ke dalam untuk mencari mangsa. Dan itu membuat kekacauan di dalam distrik Singgashina. Pada saat itu para polisi militer kewalahan menghadapi para Titan yang sangat banyak. Ditambah lagi kurangnya pengalaman melawan Titan. Pada insiden tersebut, Eren dan Mikasa melihat ibunya Eren yang dimakan oleh Titan. Dan pada saat itu juga, Eren bersumpah untuk membunuh semua Titan sampai nggak tersisa. Mereka dibawa oleh Hannes ke sebuah kapal, di mana kapal tersebut adalah kapal pengungsian yang akan menuju ke dalam dinding Rose. Mereka di sana bertemu dengan Armin bersama dengan kakeknya. Akan tetapi kejadian tersebut belum berakhir, malah muncul Titan yang menjebol dinding Rose. Titan tersebut adalah Armor Titan, memiliki kekebalan tubuh yang luar biasa, dan kapal pengungsian sampai di kota bagian tengah atau dinding Rose. Beberapa tahun kemudian, mereka bertiga akhirnya masuk ke polisi militer. Mereka berusaha keras untuk menyelesaikan ujian tersebut agar menjadi prajurit yang hebat. Ujian tersebut dipimpin oleh Cait Shadis, yang dimana Cait Shadis adalah orang yang sangat keras. Ia nggak senang kalau muridnya bermalas-malasan. Dan pada saat di base camp, mereka bertemu dengan Connie, Sasha, Jen, Rainer, Annie, dan lainnya. Pada saat pelatihan di base camp, mereka diajarin untuk menggunakan maneuver 3D. Di mana maneuver 3D digunakan untuk memudahkan penggunanya dalam mengalahkan Titan. Mereka juga dilengkapi pedang khusus yang bisa menebus daging para Titan. Para Titan juga memiliki kelemahan yang terletak di bagian belakang leher, dan kalau bagian belakang leher Titan ditebas, maka para Titan gak bisa beregenerasi dan mati. Setelah usaha kerasnya, akhirnya Eren masuk ke 10 besar. Akan tetapi, Eren gak mau menjadi pasukan yang bertugas menjaga kota bagian dalam. Lalu Eren dan pasukannya diberi tugas untuk mengintai dan membersihkan meriam di atas dinding. Saat sedang melakukan tugas, tiba-tiba Titan kolosal datang untuk kedua kalinya dan menjebol gerbang Rose lagi. Eren berambisi untuk membunuhnya, akan tetapi Titan kolosal hilang tanpa jejak. Kemudian para pasukan militer dikumpulkan ke pusat untuk diberi misi. Para pasukan militer dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok paling depan, tengah, dan paling belakang. Eren dan Armin masuk ke pasukan paling depan, sedangkan Mikasa masuk ke pasukan bagian belakang. Beberapa saat kemudian, pasukan Eren menuju garis paling depan untuk membasmi para Titan. Pada saat perjalanannya, salah satu teman dari Eren dimakan oleh Titan. Dan pada saat itu juga, Eren lari untuk membunuh Titan tersebut. Tetapi karena Eren gak melihat sekitarnya, akibatnya kakinya Eren dimakan oleh Titan. Dan Eren yang gak hampir sadarkan diri melihat Armin hampir dimakan oleh Titan. Dan Eren pun menyelamatkan Armin. Tetapi Eren dimakan oleh Titan. Kemudian Mikasa menuju pasukan depan untuk menjaga Eren. Tetapi pada saat mereka sampai di pasukan depan, mereka melihat Armin. Armin dengan sangat panik menceritakan apa yang terjadi. Kemudian si Mikasa marah dan ingin melampiaskannya kemarahannya kepada Titan. Tetapi kecerobohannya membuatnya jatuh karena gas dalam manuver 3D-nya telah habis. Pada saat Mikasa jatuh, dia dihadang oleh 2 Titan. Dan tiba-tiba muncul 1 Titan lagi. Titan tersebut gak menyerang Mikasa. Titan itu malah menyerang Titan lain. Pada saat itu Mikasa belum tahu kalau Titan itu adalah Eren. Beberapa saat kemudian, Armin datang untuk menyelamatkan Mikasa dan bertemu Connie. Setelah itu, Armin di sini merancang strategi
untuk menyelamatkan pasukan penyuplai gas dengan cara menggiring si Titan yaitu Eren untuk mengalahkan Titan yang mengepung markas pusat. Strategi itu pun berhasil di mana Titan Eren menghabisi Titan lain yang mengepung. Beberapa saat itu Titan tersebut yaitu Eren telah kehabisan energi dan secara mengejutkan muncullah Eren yang keluar dari leher Titan tersebut. Setelah itu Mikasa membawa Eren ke tempat yang aman. Tetapi para polisi militer mengepung Eren. Mikasa dan Armin melindunginya dan mencoba untuk berdiskusi kepada pemimpin pasukan tersebut. Pemimpin tersebut bernama Kate Swellman. Mereka berdiskusi untuk nggak mengeksekusi Eren. Di sini Eren bingung karena dia nggak tahu kalau sebelumnya dia menjadi Titan. Lalu diskusi mereka gagal dan pasukan tersebut menembakkan meriam kepada Eren. Eren ingat kalau dulu bapaknya yaitu Grisha Yeager menyuntikkan sesuatu kepada dirinya. Dan ternyata itu adalah zat yang bisa mengubah manusia menjadi Titan. Dan sebelum meninggalkan Eren, ayahnya berpesan kalau kekuatan itu digunakan untuk melindungi semua orang. Dan Eren langsung berubah menjadi Titan dengan cara melukai dirinya untuk melindungi Mikasa dan Armin dari ledakan meriam tersebut. Lalu Komandan Pixis datang dan Armin mulai bernegosiasi kalau Eren bisa dijadikan alat untuk membantu pasukan. Armin memberikan strategi kalau Eren bisa menutup gerbang Rose dengan membawa batu dan Komandan Pixis menyetujuinya. Beberapa hari kemudian Eren ditangkap oleh polisi militer karena menganggap Eren merupakan ancaman dari umat manusia. Dan pada saat itulah Eren bertemu dengan Erwin dan Levi. Kemudian Eren masuk ke Scott Region di bawah naungan Kapten Levi bersama dengan teman-temannya yaitu Mikasa, Armin, Sasha, Connie, Bertolt, Reiner, dan Jen. Beberapa hari kemudian, pasukan tersebut ditugaskan keluar dinding dengan operasi untuk membebaskan distrik Shingashina. Tepatnya, misi itu untuk mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh ayahnya Eren, di mana rahasia tersebut membuat umat manusia menjadi satu langkah ke depan. Nah, pada saat misi keluar dinding, mereka menemukan Armor Titan dan Colossal Titan, yang dimana ada Female Titan yang mencari Eren. Lalu, Female Titan akhirnya berhasil menemukan Eren. Kemudian, pasukan pengintai yang udah memasang jebakan meluncurkan semua perangkap yang udah dipasang sebelumnya. Pergerakan Female Titan berhasil dihentikan. Sementara Levi bergabung dengan Erwin untuk mengungkap identitas Female Titan. Tetapi pada waktu mau mengungkap identitas Female Titan, Titan tersebut memanggil semua Titan yang ada di sekitarnya dengan tujuan supaya bisa kabur. Dan sesuai perkiraan Armin, Annie akhirnya mengaku kalau dialah Female Titan. Lalu Annie berubah menjadi Female Titan dan kemudian Mikasa segera membawa Eren dan kabur menuju terowongan bawah tanah. Eren kemudian ingin berubah tetapi nggak bisa karena Eren masih ragu untuk melawan Annie waktu itu. Sedangkan syarat untuk menjadi Titan adalah dengan melukai bagian tubuh dan niat untuk melakukan sesuatu. Karena Eren sekarat akibat reruntuhan yang dihancurkan Annie, Eren mengingat kalau dia ingin menghancurkan seluruh Titan. Kemudian dia berubah menjadi Titan dan langsung menyerang Annie. Pertarungan epik dimulai hingga Eren berhasil memojokkan Annie dan Annie ingin kabur tetapi Eren menghalangi. Lalu Eren dibantu oleh Mikasa yang memotong jari Annie ketika ingin memanjat dinding. Kemudian Eren ingin menggigit Annie tapi nggak sempat karena Levi datang untuk menyelamatkan Eren. Dan karena Annie nggak ingin diselidiki, Annie mengeraskan area di sekitar tubuhnya. Dan Annie kemudian dikurung di bawah tanah dan diawasi oleh pasukan pengintai. Pemanggilan Eren ke ibu kota pun ditunda berkat Erwin menjelaskan tentang adanya Titan selain Eren. Dan cerita diakhiri oleh penampakan Titan yang berada di dalam dinding yang dirusak oleh Annie. Nah, itulah semua alur cerita dari Attack on Titan season 1. Gimana nih, mau ada lanjutannya season 2 nggak? Share pendapat kalian di kolom komen ya. Kalau kalian suka update tentang game dan film, langsung aja ke website kita ke kincu.com karena di situ ada banyak pembahasan tentang game dan film. Lo langsung bisa cek ke websitenya. Oke, cukup sekian tonton film kali ini bersama dengan gue sih. Bye bye.